Baik, selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada sore hari ini atau pagi hari ini bagi yang berada di Indonesia atau di sekitarnya, di dalam acara Iman yang Berpikir. Pada sore hari ini kita memasuki sesi yang ke-6 di dalam tema besar kita tentang perkawinan. Sesi ke-6 ini akan secara khusus membahas masalah perkawinan campur di dalam gereja Katolik. Jadi kita akan mendengar lebih banyak lagi mengenai hal ini yang akan dibawakan oleh Romo Andang. Format hari ini adalah Romo Andang akan buka lewat doa, lalu akan ada bahan dari Romo Andang, lalu diselingi dengan beberapa pengumuman, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan doa penutup. Tanpa berpanjang lebar lagi, saya serahkan ke Romo Andang untuk memulai doa pembukaan. Baik, Ibu Bapak, teman-teman semuanya, mari kita bersama mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan mohon terang dan rahmat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk segala rahmat yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini di dalam menanggapi panggilan-Mu untuk bertumbuh dan berbuah, terutama di dalam keluarga kami. Memang banyak kesulitan, memang banyak jatuh bangun, tapi kami percaya bahwa itu pula lah yang membuat kami makin dewasa, dan dengan demikian makin mengenali bimbingan-Mu. Kami berharap dengan perjuangan kami untuk selalu mengikuti kehendak-Mu, dapat memberikan inspirasi dan berkat juga bagi para sahabat, kerabat, dan masyarakat, dan dengan demikian semakin mengenal-Mu juga sebagai Bapa yang penuh kasih. Terangilah kami, bukalah hati kami, supaya kami semakin mampu memahami kehendak-Mu juga dalam perjumpaan dan perbincangan kami pada kesempatan ini secara virtual yang Kau satukan dalam iman bahwa Engkau adalah Bapa kami. Maka ya Tuhan, dengarkanlah juga doa kami seperti yang Yesus sendiri ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan, Romo langsung. Oke, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, terutama warga BKI California Utara, sebelum saya mulai sesi, terima kasih kalau mungkin sudah melihat atau membaca promosi penggalangan donasi atau dana melalui Jesuit London Marathon. Dan kemarin, tadi malam, 10 Yesuit sudah menyelesaikan maratonnya. Ada yang lari di Manila, ada yang lari di Nabire, Papua, ada yang di Jogja, dan ada yang di Jakarta. Semua berhasil finish, dan terima kasih atas dukungan Anda. Salam khusus dari Romo Effendi yang menjadi panitia dari acara ini, di mana partisipasi umat itulah yang membuat kami sungguh-sungguh merasa perlu untuk menjalankan panggilan kami, tapi juga sekaligus mendidik para frater yang akan meneruskan karya-karya di dunia ini. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya. Terima kasih, Romo, sama-sama. Untuk kali ini, seperti tadi dikatakan Mayo, bahwa kita akan berbicara tentang perkawinan campur. Tapi sebenarnya perkawinan campur itu punya pengertian yang macam-macam sebenarnya, dan dalam arti tertentu peraturannya yaitu, dan artinya sudah jelas seperti yang mungkin sebagian besar Ibu Bapak ketahui. Tapi begini saja dulu, sebelum saya memberikan presentasi, mungkin ada baiknya kalau misalnya sudah ada pertanyaan lebih dahulu, supaya nanti dalam arti tertentu juga bisa
sekaligus saya jawab. Mungkin saya memberikan kesempatan kepada 3 orang untuk menyampaikan entah pandangannya, entah pertanyaannya, 3 orang dulu, supaya dengan demikian saya juga bisa nanti mempunyai sedikit kerangka kira-kira apa yang perlu mau Ibu Bapak ketahui. Silakan kalau ada yang mulai. Oke, saya boleh mulai dulu ya, Romo. Ini Ya ada dong, pertanyaan. silakan. Ya. Jadi ceritanya gimana kalau seandainya ada satu orang Katolik, entah laki-laki atau perempuan, yang ingin menikah dengan orang Protestan, apapun itu denominasinya. Apakah orang yang Katolik bisa menikah di gereja orang yang Protestan? Apakah sah di pandangan gereja? Itu titipan pertanyaannya. Oke. Bagi yang lain mungkin yang ada pertanyaan juga, silahkan di-unmute. Berarti Oke, aku tanya deh Romo. Oh iya, Edwin, silakan. Iya, jadi ini itu kalau misalnya udah married, udah lama, udah inilah, itu bakal masuk surga nggak Romo dua-duanya? Ya kan, itu kan simple kan ya, gitu aja. Kalau sebenarnya pertanyaan Edwin nggak usah lama-lama saya jawab. Oh iya, boleh. Kalau masuk surga ya urusan Tuhan dong, bukan urusan saya. Gitu ya Romo? Iya dong. Siapa bisa menjamin bahwa masuk surga? Yang sejahat-jahatnya orang, kalau ternyata Tuhan mengampuni, seperti penjahat di salib, ya kan, di kayu salib. Jadi mungkin pertanyaannya lebih gini Romo, apakah itu mungkin sama kayak Maya tadi bilang, apakah itu melanggar suatu syarat gitulah, gitu. Tadi kan mungkin ntar bisa dimasukin ya. Pertanyaannya masuk surga kan? Iya. Masuk ya surga. itu sih emang nggak dijamin ya. Dua hal yang berbeda, itu dua hal yang berbeda. Iya. Nanti kalau gitu aku ikut yang si Mayo aja. Ya. Saya lihat tadi Joanna ya sempat mau. Silakan. Oh ya, saya mau tanya, kadang di Indonesia itu kan ada perkawinan campur yang bukan dengan Protestan, justru dengan Muslim. Lalu ada yang bilang, oke, boleh, tetapi seperti nikah di Muslim dulu, lalu mengaku dosa dan menikah di gereja, sehingga yang Katolik ini masih boleh menerima komuni dan sebagainya. Tapi ada yang bilang, oh kan nggak apa-apa, mau menikah di yang mana dulu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Ya, ini salah satu persoalan sosiologis yang ada di Indonesia. Mengapa sosiologis nanti saya terangkan. Oke, terima kasih. Sudah ada 3 pertanyaan deh. Atau satu lagi deh. Ada yang mau bertanya? Cian, tadi ada pertanyaan. Pertanyaan saya sama Johanna tadi. Mereka married di jadi yang lakinya married secara Muslim karena istrinya Muslim, dan ini juga karena tuntutan dari orang tua istrinya. Tapi ada salah satu Romo yang kenalan keluarga kita, dan dia bilang seperti tadi, kamu boleh mengaku dosa dan nanti kita bisa tetap terima komuni, gitu. Jadi ini terjadi di keluarga saya. Ya. Oke. Ya, nanti saya jawab. Oke, baik. Kalau begitu begini. Saya mau memberikan beberapa prinsip dasar tentunya, dan ada memang pertanyaan-pertanyaan tadi sudah ada di kepala saya juga, sehingga nanti saya akan juga menjawab melalui presentasi yang ada. Wait. Sudah kelihatan ya? Sudah, Romo. Oke. Perkawinan campur. Nah, perkawinan campur itu yang ada di dalam pengertian gereja ya hanya perkawinan campur terkait dengan agama. Jadi bukan perkawinan campur gender, tatap itu pasti dong, ya kan? Perkawinan campur antar suku atau antar etnis atau antar kewarganegaraan. Itu bukan masalah bagi gereja. Yang menjadi masalah adalah kalau ada perbedaan agama atau gereja. Jadi perkawinan campur dipahami dalam konteks campur terkait dengan iman atau agama.
Karena itu, saya tidak membahas yang lain-lain yang entah perkawinan beda bangsa, warganegaraan, atau beda etnis, beda suku, dan segala macam, enggak. Nah, saya mau kembali kepada apa yang pernah saya sampaikan bahwa perkawinan adalah sebuah proyek berdua. Maka biasanya saya paling suka mengumpamakan bahwa perkawinan itu seperti naik sepeda tandem atau naik gunung dengan sepeda tandem. Ya kan? Apa yang mau saya katakan adalah bahwa ada tujuannya bersama-sama, harus disetting dua-duanya punya tujuan yang sama, tetapi tentu saja sangat sulit karena naik gunung aja sudah berat, apalagi dengan sepeda tandem gitu kan. Bukan dengan sepeda sendiri-sendiri, tapi sepeda tandem. Jadi memang benar-benar harus diusahakan supaya kompak dan memang searah sungguh-sungguh. Nah, dengan pengandaian dasar seperti ini, kita tahu bahwa perkawinan campur menjadi sulit. Oh ya, sudah saya katakan bahwa minggu yang lalu juga, atau di awal-awal sesi ini, bahwa dalam perkawinan Katolik tidak harus laki-lakinya yang di depan, gitu kan? Tapi kalau ternyata perempuannya yang lebih kuat, boleh saja yang di depan perempuannya. Artinya paling lebih kuat itu juga seperti pernah saya sampaikan secara finansial, sehingga kalau memang ternyata perempuan yang jadi breadwinner, laki-lakinya yang di rumah ngurus anak-anak, ngurus rumah, dan memang disepakati, ya nggak apa-apa, gitu kan? Karena setara, perkawinan Katolik adalah laki-laki dan perempuan itu setara. Janjinya tidak beda. Dan person to person, bukan family to family. Nah, ketika tadi saya katakan bahwa perkawinan adalah proyek berdua menuju pada tujuan yang sama dan dijalani bersama-sama, kita tahu bahwa setiap perbedaan adalah potensi konflik, sekecil apapun itu. Perbedaan selera makan, perbedaan selera warna, perbedaan hobi, bisa konflik kan? Tapi tentu saja konfliknya bisa dalam arti tertentu menyangkut berat ringannya. Kalau memang ternyata hanya berbeda selera, ya oke lah, cincai lah, gitu kan. Tetapi ketika perbedaan itu menyangkut iman atau agama, sementara dalam pandangan Gereja Katolik, iman atau agama itu menentukan tujuan dan langkah yang harus ditempuh, maka perbedaannya tidak bisa dikatakan sederhana. Perbedaannya tajam. Apalagi kalau kita tahu bahwa setiap agama itu mempunyai truth claim. Agama itu merasa diri paling benar. Sehingga dalam arti tertentu tidak bisa dikompromikan. Padahal kata kunci perkawinan adalah kompromi, bukan? Sementara agama tidak bisa dikompromikan. Nah, itulah masalah. Sebenarnya masalah paling besar terkait dengan bagaimana sebenarnya perbedaan agama itu tidak bisa dikompromikan. Cuma memang kemudian ada penghayatan-penghayatan pribadi yang kemudian kalau memang ternyata itu diyakini ya dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Gereja Katolik, ya mari kita jalankan. Dengan kata lain, Gereja Katolik melarang itu tentu saja bukan harga mati. Nanti akan kita lihat mengapa itu ada dispensasi. Larangan terkait dengan perkawinan beda agama itu tercantum dalam kanon atau pasal 1086 dari Kitab Hukum Gereja Katolik yang baru, yaitu berarti yang tahun 1983. Dikatakan di sini, paragraf 1, perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah tidak sah. Jadi memang halangan. Dengan kata lain, penyelidikan kanonik sebelum perkawinan itu mau melihat apakah mereka punya halangan atau tidak. Nah, kalau punya halangan, ya berarti harus dimohonkan dispensasi.
Paragraf 2, dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam kanon 1125 dan 1126. Artinya apa? Dispensasi itu dimungkinkan. Dan sedikit sharing saja bahwa seperti tadi dikatakan Johanna bahwa di Indonesia itu umat Katoliknya itu tidak lebih dari 3%, sehingga perjumpaan dengan yang non-Katolik itu juga probability-nya tinggi. Maka, ya kalau gereja Katolik itu melarang begitu saja, nanti malah pada pindah agama, bukan? Kalau memang situasinya memungkinkan, pihak non-Katolik mau juga mengimani beberapa ajaran Katolik tentang perkawinan, bukan inti imannya, tapi tentang perkawinan, dan mau menjalankannya, nah, itu ada kemungkinan untuk diberi dispensasi. Jadi dengan kata lain, larangan itu terkait dengan, namanya juga proyek berdua, kok tujuannya berbeda. Gimana dong? Nggak bisa dong, gitu kan? Mengapa tadi saya katakan bahwa tujuannya bisa berbeda? Ya karena setiap ajaran agama kan mempunyai ajaran tentang perkawinan beda-beda. Nanti akan saya sedikit tunjukkan di slide-slide berikut, terutama misalnya perbedaan agama yang berat. Perbedaan agama yang berat salah satunya kalau di Indonesia dengan Islam sebenarnya ada dua yang membuat berat. Yang pertama tentu saja secara sosiologis tadi, bahwa hukum di Indonesia atau secara yuridis sipil di Indonesia itu perkawinan orang Muslim harus dicatat di KUA, sementara yang non-Muslim itu di catatan sipil. Jadi dua sistem hukum dalam konteks perkawinan. Ini menyulitkan. Apalagi kalau masuk pada perkara internal hukum Islam, kalau laki-lakinya Muslim, perempuannya non-Muslim, mungkin sedikit lebih mudah. Tetapi, sebenarnya paham Islam terkait dengan perkawinan untuk di Indonesia itu sebenarnya dalam arti tertentu ada 3. Yang pertama adalah yang dianut KUA, yaitu paham negara yang diinstitusionalisasi atau dilembagakan dalam kantor urusan agama, KUA. Yang mengatakan bahwa perkawinan orang Islam ya harus dengan orang Islam, sehingga yang non-Islam harus diislamkan dulu. Itu menurut KUA. Tetapi menurut Al-Quran sebenarnya dikatakan bahwa laki-laki Muslim bisa menikah dengan perempuan dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu sebenarnya Yahudi dan Kristen. Tetapi sebagian besar ulama di Indonesia mengatakan bahwa Kristen itu bukan Ahlul Kitab. Saya nggak tahu kalau Yahudi. Mungkin malah lebih dimusuhi, nggak tahu. Secara politik jelas. Mengapa orang Kristen kita, Kristiani, dianggap bukan Ahlul Kitab, padahal di dalam Al-Quran dikatakan sebagai Ahlul Kitab? Karena menurut mereka, sebagian besar, kitab sucinya orang Kristen sudah berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya yang dipahami oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran sudah dipalsukan oleh Santo Paulus. Sehingga menuhankan Yesus. Itu yang menjadi pokok masalah mengapa orang Kristiani tidak lagi dianggap sebagai Ahlul Kitab. Tapi sekali lagi itu kan tafsiran. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang lebih tanda petik liberal. Yang meyakini bahwa laki-laki Muslim bisa menikah dengan perempuan dari agama apa aja, tidak harus Ahlul Kitab. Tapi itu tentu saja aliran yang relatif tidak populer, tetapi ada dengan pendasaran-pendasarannya. Tapi sekali lagi, agama kan terkait dengan tafsir dan terkait dengan otoritas. Untungnya dalam arti tertentu di Islam itu ulama-ulama juga punya kemandirian sebenarnya. Hanya kalau tidak dicatat di KUA ya dianggap nikah siri. Jadi nikah siri itu dalam Islam itu sebenarnya adalah perkawinan agama yang sah menurut agama tapi tidak sah atau tidak disahkan oleh negara, itu siri. Well,
tentu saja salah satu masalah lain yang penting diingat di dalam perkawinan campur Islam dengan Katolik misalnya adalah paham bahwa perempuan itu adalah tanda petik nomor 2. Apalagi menjadi lebih sulit ketika perempuannya yang non-muslim. Karena dalam arti tertentu ya dia harus, kalau memang ternyata laki-lakinya itu penganut Islam yang keras, ya memang biasanya nggak mau menikah campur. Tetapi kalau toh pada akhirnya mereka campur dan kemudian menerapkan nilai-nilai Islam untuk istrinya, ya jadi berat sebenarnya, karena kita tahu salah satu yang sering kita dengar dari paham perkawinan Islam adalah yang pertama, boleh cerai. Yang kedua, boleh poligami. Ya kan? Yang ketiga, perempuan itu tanda petik nomor 2, sehingga harus siap melayani suaminya kapan saja. Kalau dibalik, perempuannya yang muslim, laki-lakinya yang non-muslim, berat. Karena apa? Secara hukum Islam, yang menikahkan seorang perempuan adalah papanya, bapaknya. Seorang perempuan yang single tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Nah, ini kan berbeda sekali dengan Katolik. Oke, itu hanya sedikit gambaran betapa sulitnya perkawinan di Indonesia antara Islam dan Katolik, terutama dalam perkara-perkara yuridis dan nanti juga praktis. Nah, bagaimana dengan yang Kristiani, yang dibaptis, itu dalam arti tertentu, oh ya ini belum sampai di yang dibaptis. Intinya adalah yang dibaptis tadi kita sebut beda gereja, sementara yang dengan agama lain atau bahkan termasuk yang ateis itu disebut yang non-baptis. Itu beda agama. Sebenarnya dalam arti tertentu bukan hanya beda agama, tapi dianggap di dalam pandangan gereja Katolik adalah tidak beriman karena infidel sebenarnya. Tapi itu kan tetapan hukum. Nah, kembali, tadi sudah saya katakan bahwa ada masalah hukum yang kemudian menjadi kendala perkawinan campur Islam dan non-Islam juga dengan Katolik di Indonesia karena kendala hukum. Maka tidak sedikit pasangan-pasangan yang mempunyai duit atau punya biasa di luar negeri menikah di luar negeri lalu dicatatkan di Indonesia. Sementara itu dengan yang dibaptis itu disebut beda gereja. Yang dibaptis itu artinya mereka yang Kristiani tapi bukan Katolik. Nah, bagaimana menentukan mereka itu Katolik Kristiani apa enggak? Dari surat baptisnya. Yaitu surat baptis yang kita sebut trinitaris, yang dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi dari gereja manapun kalau dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita akui sahnya. Tapi kalau hanya dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, nah itu kita tidak akui. Atau dibaptis di dalam nama Rohul Kudus, tidak kita akui. Jadi harus trinitaris istilahnya. Di sini dikatakan perkawinan antara dua orang dibaptis yang diantaranya satu dibaptis dalam gereja Katolik atau diterima di dalamnya setelah baptis, sedangkan pihak yang lain menjadi anggota gereja atau komunitas gereja yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan gereja Katolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang, dilarang. Dengan kata lain, ini membutuhkan suatu proses izin juga, tapi tentunya mengikuti prosedur gereja Katolik, lalu menikah di gereja Katolik. Apakah bisa seperti tadi pasangan campur GBI dengan Katolik menikah di GBI? Dimungkinkan sebenarnya, tapi ada prosedurnya, yaitu minta izin Bapak Uskup untuk menikah di gereja non-Katolik. Ada izinnya. Jadi izinnya 2, yaitu izin menikah dengan orang non-Katolik, tapi dibaptis, dan menikah di luar gereja Katolik. Tapi kalau kemudian misalnya, jadi itu yang dianggap sah. Tapi kalau misalnya ada orang Katolik menikah dengan orang dari gereja
let's say GPIB, tetapi tidak mengikuti prosedur gereja Katolik tanpa minta izin uskup dan segala macam, perkawinan itu menurut kacamata Katolik ya dianggap tidak sah. Gitu. Sebelum saya menjawab yang tadi boleh mengaku dosa apa enggak, nanti kita lihat itu bagian itu. Nah, izin dalam arti tertentu juga dispensasi, memang dikatakan di Kanon 1125 ada syaratnya, yaitu jika misalnya pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman, serta memberi janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Diusahakan untuk dididik. Maka membuat janji bukan. Jadi yang berjanji adalah yang Katolik. Yang non-Katolik mengetahui bahwa pihak Katolik itu berjanji. Gitu. Yang kedua, mengenai janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik, pihak lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Jadi hanya mengetahui. Ketiga, kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Nah, ini yang penting. Yaitu bahwa, seperti tadi saya katakan, andai kata orang Muslim, laki-laki Muslim, menikah dengan perempuan Katolik, meskipun ajaran agamanya mengatakan boleh cerai, boleh beristri lebih dari satu, gitu kan, dan misalnya istrinya harus siap melayani suaminya 25 jam sehari, tapi dia sendiri sebagai pribadi mengatakan, saya nggak mau cerai, saya hanya mau punya satu istri, dan saya akan perlakukan dia dengan sepadan, dengan saya setara, ya oke, itu yang menjadi syarat dispensasi. Tetapi kalau ternyata, ya nggak tahu kalau nanti ternyata nggak cocok, ya nanti cerai. Sebenarnya itu nggak bisa, nggak boleh. Kan berarti kan masih ada kemungkinan cerai, harus sungguh-sungguh niat. Demikian juga terkait dengan monogami. Jadi dengan kata lain, itu yang tadi saya katakan, meskipun mungkin ajaran agamanya mengatakan berbeda, kalau keyakinan pribadinya mengatakan sesuatu yang sesuai dengan gereja Katolik, dimungkinkan untuk dispensasi. Ini tadi sudah saya katakan bahwa beda gereja adalah dengan yang dibaptis trinitaris, memerlukan izin dari uskup. Seperti juga di awal sudah saya katakan, memang gereja itu bisa memberi izin, tapi dengan syarat dan jaminan yang ketat, terutama agar nilai perkawinan Katolik dan kehidupan iman tetap terjaga. Itu yang menjadi prinsip pokok. Syarat izin mendapatkan dispensasi atau sebenarnya syarat mendapatkan dispensasi atau izin, syarat-syarat pokok tentang perkawinan tentu saja harus dipenuhi. Jadi bebas halangan, saling mencintai dengan bebas untuk memilih dan segala macam, serta janji untuk menjamin pasangan menjalani agama masing-masing, serta anak-anak yang tadi saya katakan dididik secara Katolik. Nah, ini sekarang. Perayaan ekumenis. Nanti juga terkait dengan Islam. Sebenarnya perkawinan Katolik dan Kristiani itu dimungkinkan, seperti tadi saya katakan juga, bisa di gereja Katolik, bisa di gereja Kristen. Tentu dengan izin khusus. Tapi, kalau toh misalnya di gereja Katolik, lalu pendeta boleh datang dan bersama pastor memberkati, boleh juga. Itu lebih gampang. Tetapi kalau misalnya di gereja Kristen, pastornya yang datang dan pendetanya mengizinkan, ya boleh juga. Tapi kalau hanya pendeta saja, ya nanti tadi semakin dalam arti tertentu terkait dengan syarat Katolik itu tidak dipenuhi, ya semakin izinnya makin susah. Atau ya sebenarnya tidak susah banget, tapi tetap bobotnya menjadi lebih berat. Karena misalnya perkawinan di gereja GPIB, rata-rata kalau GPIB mengizinkan pastor Katolik ikut. Karena kita tahu bahwa paham atau teologi gereja Kristen itu kan banyak banget. Yang mainstream rata-rata sama, tapi ada beberapa gereja yang tidak mengizinkan perkawinan campur. Lawan perkawinan campur aja tidak diizinkan, kok pastornya datang, nggak mungkin. Ada yang kayak gitu. Saya nggak tahu di Amerika kayak apa, karena kita tahu bahwa Tuhan itu maha tahu, tetapi
ada satu yang Tuhan tidak tahu, yaitu jumlah denominasi Kristen, itu Jobnya bukan begitu. Dengan beberapa catatan, yaitu memang untuk menghindarkan perayaan ganda. Jadi ngapain harus sekali di gereja Kristen, sekali di gereja Katolik, wong sama-sama. Ayo kita bersama-sama, gitu kan? Juga irit bukan? Make up-nya biar satu, gitu kan? Yang datang juga satu, masa sekali aja. Meskipun saya biasanya menganjurkan bahwa kalau ada perayaan ekumenis, apalagi dengan pendeta, cukup dengan pemberkatan. Ibadah singkat. Tidak usah dengan ekaristi, karena kalau dengan ekaristi, nanti bukan hanya terlalu lama, tapi nanti juga membuat perbedaan yang sudah terlalu kelihatan. Lalu nanti pendetanya harus turun dari altar, nanti kalau komuni nanti hanya pihak Katolik yang komuni, dan segala macam. Jadi sebaiknya tidak usah, apalagi di dalam pemahaman kita, sakramen perkawinan itu bukan soal misanya, tapi soal janjinya. Maka tadi kalau ada tanda petik perkecualian, ya mohon izin ke ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah itu adalah uskup dengan tim khususnya, yaitu Vikjen, Vikep, gitu kan? Itu adalah ordinaris wilayah. Meskipun biasanya permohonan izin itu diberikan kepada salah seorang dari mereka. Nah, bagaimana dengan Islam? Islam menjadi sulit karena tidak mungkin mengadakan ibadah bersama, ya kan? Kecuali kalau misalnya ustadznya hadir, hanya hadir tapi tidak bisa memimpin bersama, karena ini menjadi kan berbeda dalam arti tertentu. Lalu bagaimana kalau kemudian menikah di KUA dulu terus baru di Katolik? Teoritis sebenarnya nggak bisa, tetapi bahwa de facto sudah terjadi, dan kemudian ya gimana lagi, gereja Katolik dalam arti tertentu tidak bisa melarang-larang begitu saja, karena tidak bisa menghalangi, bukan? Apalagi kalau menikah di KUA atau menikah secara sipil dulu dan segala macam, kan gereja Katolik tidak bisa menghalangi. Itu agak mirip atau tanda petik mirip dengan kasus misalnya bayi tabung misalnya. Bayi tabung kan dilarang, tetapi kalau ternyata sudah jadi anaknya, mosok ditolak, ya enggak, gitu kan? Dilarang, tapi ya tadi dengan mengaku dosa dan segala macam. Tapi itu artinya kan sebenarnya meremehkan makna mengaku dosa, gitu kan? Karena hanya dijadikan formalitas. Jadi sebaiknya memang harus dibicarakan sungguh-sungguh terkait dengan hal itu. Meskipun saya sudah mengatakan juga bahwa perkawinan itu di dalam konteks Indonesia menjadi family to family, sehingga memang dalam arti tertentu agak susah. Pressure dari keluarga sekarang menjadi kuat untuk terutama menikah di KUA atau menikah secara Muslim. Zaman dulu ketika orang tua saya, ya ibu saya dulu Muslim, tapi kemudian jadi Katolik, ya keluarga oke-oke aja. Tapi sekarang kan menjadi lebih sulit. Apalagi bukan hanya pressure keluarga, tapi pressure netizen. Apalagi kalau dia seleb. Wah, itu susah banget. Pasti dihajar oleh netizen yang kita ketahui netizen Indonesia itu termasuk yang paling beringas di dunia, kan? Oke. Jadi tadi sudah saya jawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan Mayo tadi apa, Mayo? Udah jawab belum? Udah. Jadi udah, kan? ada kawinnya di gereja Katolik, di gereja Protestan, sah apa enggak? Ya, jadi pada dasarnya terkait dengan perkawinan campur, ya itu tadi yang saya sampaikan. Sekarang kebetulan juga sudah setengah jam, saya cukupkan segini paparan saya. Nanti kita bisa diskusi, bisa berbincang-bincang. Silahkan. Kalau ada yang merasa belum terjawab. Oke, terima kasih. Sambil mencerna, kita dari panitia ada beberapa pengumuman. Silahkan ditampilkan slide-nya, Tia. Yang pertama, bagi yang terpanggil untuk memberikan sumbangan kasih untuk membantu acara Iman yang Berpikir ini, bisa dilakukan dengan mengirimkan cek payable to WKICU. Cek dikirimkan
kepada Marcella Raharjo dengan alamat yang tertera, atau secara elektronik melalui Zelle yang dialamatkan kepada jovara3@gmail.com dengan catatan IEB. Lalu yang berikutnya, hari Kamis besok waktu Amerika atau di Indonesia hari Jumat jam 10 pagi, kita akan memasuki Ignatian Spiritual Exercise dengan topik yang baru, dan sesi pertama ini secara khusus kita akan mendalami tentang harapan dan keinginan. Kita akan bermeditasi mengenai harapan dan keinginan yang akan dibimbing oleh Romo Makarius Maharsono Probo, SJ. Dan yang berikutnya adalah sesi ke-7, Iman yang Berpikir, masih dibawakan oleh Romo Andang. Minggu depan kita akan membahas mengenai pisah rumah, cerai sipil, dan anulasi perkawinan. Pada jam yang sama di Amerika, jam 5.30 waktu California, atau di Indonesia jam 7:30 pagi. Terima kasih. Oke, kita bisa lanjut ke sesi tanya-jawab atau diskusi ini. Jadi, silahkan kalau ada yang masih belum jelas, ada yang ingin bertanya, ada yang ingin diperjelas, bagaimana bisa langsung unmute mic-nya atau bisa melalui chat. Nanti akan saya bacakan. Sambil menunggu, thank you Romo, ini banyak informasi yang sangat bagus sekali. Yang saya juga belum tahu, tapi udah tahu. Ada sedikit yang udah tahu, tapi banyak yang belum tahu, dan jadi tahu nih sekarang. Bagaimana yang lain? Ada pertanyaan? Pak Arsian, silakan. Ya, selamat pagi, Mo. Selamat malam bagi semua. Saya ingin tahu pendapat Romo ya. Saya pikir ini cinta kasih yang diberikan sama Tuhan kok dibikin rumit oleh peraturan ya. Kalau di negeri China ya, misalnya yang komunis quote and quote ya, sekarang quote and quote lah. Mereka tuh kawin ya kawin. Nggak usah begini begitu, entok punya anak, live happily together, anaknya pada berprestasi, bla 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 bla. Dan kedua, ada hal yang saya ingin tanya. Saya punya family itu, saya ada anak angkat perempuan Katolik, jatuh cinta banget sama orang Muslim. Tapi si laki Muslim ini ditentang banget sama ibunya. Kalau dia sampai kawin sama orang non-Muslim atau Katolik, dia akan bunuh diri, katanya. Akhirnya mereka sepakat, udahlah cinta kasih kita kenapa jadi rumit, pindah ke Australia dengan seizin daripada orang tua perempuan yang Katolik, lalu kawin di sana, punya anak, bla 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 bla, happily juga. Jadi menurut pandangan Romo ini bagaimana? Apakah semua ini ditentukan oleh kita punya mindset? Kayak saya ingat wawancara dengan Hamengkubuwono ke-10. Dia ditanya, apakah kamu setuju dengan poligami? Seperti kita ketahui, ayahnya kalau nggak salah, Hamengkubuwono ke-9 itu punya berapa istri. Dia hanya bilang, saya tidak mungkin akan poligami walaupun saya Islam. Kalau kita bagi rata, oke, uang setiap istri dapat 10 juta, 4 istri, itu adil. Tapi bagaimana dengan cinta kasih? Mana mungkin? Akhirnya dia tetap sampai sekarang, kalau kita lihat, satu istri. Apakah ini nggak dipengaruhi oleh satu mindset kita? Mo? Sekian dulu, Mo. Kalau yang kedua, ya saya nggak tahu apakah dipengaruhi mindset kita, ya mungkin saja. Saya yang bisa mengatakan mungkin kan. Yang bisa menjawab ya Hamengkubuwono ke-10 sendiri dong, ya kan? Ya kan? Ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah, kok kawin kok dibikin repot, gitu kan? Ngapain sih? Nah, ini poin penting. Bukankah menurut pandangan kita, perkawinan itu bukan semata-mata
hubungan seksual, punya anak, that's it. Enggak kan? Tetapi adalah sekolah cinta di mana kita mau bertumbuh bersama di dalam iman dan di dalam kasih. Nah, supaya menjadi, sama saja dengan di sekolah itu kan, ngapain harus ada ujian, ngapain harus ada ulangan, ngapain harus masuk, jam, gampangnya jam 7 atau jam 8, harus pulang jam segini, mengapa harus ada peraturan, belajar dibikin repot, ya kan? Sami mawon, berarti sebenarnya manusia itu membutuhkan struktur, penopang, ya kan, supaya seluruh upayanya mewujudkan ideal atau cita-cita menurut pandangan Katolik diatur, dibantu, bukan diatur, dibantu. Karena manusia sendiri kalau hanya tanpa arah, tanpa bantuan dari luar, ya akan semau gue, gitu kan? Apakah betul bahwa kemudian dalam arti tertentu, misalnya tanpa ada warning bahwa tidak boleh cerai, lalu orang bisa sungguh-sungguh mempertahankan perkawinan? Mungkin hanya 1 dari 100. Dengan kata lain, bahwa aturan gereja itu seperti supporting system supaya cita-cita itu bisa diwujudkan, bukan untuk membatasi, bukan untuk mengatur. Kalau mindsetnya adalah mengatur atau membatasi, ya sudah, nggak usah jadi Katolik aja, kan sederhana kan. Tapi kalau yang diperjuangkan adalah nilai-nilai Katolik, nah ini loh, gereja Katolik ngasih rambu-rambu nih, ini ngasih batas-batas nih. Kalau kamu mau, pegang. Kalau nggak mau, go out. And that's simple. Ya, tapi kadang-kadang kadang-kadang kita juga bisa berpikir toh, apa yang manusia pikirkan belum tentu Tuhan sama dengan Tuhan pikirkan. Lo jelas apa yang bagi kita dianggapnya nggak benar di mata Tuhan belum tentu nggak benar, atau sebaliknya di mata kita benar, di mata Tuhan nggak benar. Jadi dalam berusahanya menafsirkan menurut pandangan gereja. Kalau ternyata umatnya tidak mau menuruti, that's your right. Ya. Tapi kalau kamu mau menikah di gereja Katolik, ya ini syaratnya. Tapi kalau enggak, that's God. Maksudnya pergilah menikahlah secara lain. Tapi berarti perkawinan itu tidak diakui oleh gereja Katolik. Oke. Jadi dari istilahnya masuk surga apa masuk neraka, quote and quote, kumaengke gitulah ya. Iya dong, itu urusan pribadi. Gereja Katolik itu menempatkan diri sebagai pembantu, sebagai supporting system, sebagai pemberian rambu, bukan yang menentukan. Maka tadi kalau ada yang bertanya, David tanya bahwa masuk surga apa enggak, nanti dulu. Bapak Paus pun nggak akan berani mengatakan kamu masuk surga apa enggak. Ya, surga dan neraka kalau orang nggak boleh kawin itu neraka. Kalau orang boleh kawin itu surga, gitu aja kali ya. Apakah nggak kebalik, Pak? Bahwa perkawinan itu kadang-kadang menjadi neraka? Oke, cukup Pak Arsan, silakan yang lain. Oke. Thank you, Bu. Thank you, Pak. Ya, gimana yang lain? Silakan. Apakah ada pertanyaan lagi? Karena pernah kan ada joke yang mengatakan, ini sekedar joke aja, bahwa a wife is a mistress for her husband. When before marriage she was a miss. After marriage, she is a stress. No. Just joking. Oke. Silakan. Oke. Romo, saya ada pertanyaan nih. Dulu kalau saya dengar orang-orang di radio gitu bilang mengenai masalah perkawinan, perceraian di Katolik itu ada beberapa hal yang saya tuh masih suka bingung. Jadi ada pandangan bahwa perkawinan 2 orang yang sama-sama bukan Katolik itu dianggap valid di mata gereja, tapi bukan sakramental. Sementara kalau di 2 orang Katolik yang menikah di gereja itu valid and sakramental. Nah, bisa dijelasin lagi nggak tuh? Maksudnya apa? Terus kalau orang Katolik tadi menikah kebalik-balik. Sorry, saya ulangi pertanyaannya. Iya, dijelasin lagi kalau gereja tuh juga melihat bahwa perkawinan 2 orang yang bukan Katolik, dua-duanya bukan Katolik, itu dianggap valid, a valid marriage, tapi bukan sakramental, karena
Iya, bukan Katolik. Tapi kalau orang Katolik bisa nggak tuh cuman, maksudnya karena dia udah Katolik, bisa nggak tuh kan perkawinan dua orang Katolik di gereja adalah sakramental. Tapi kalau seandainya tidak di gereja, apakah bisa dianggap valid tapi tidak sakramental? Nah, ini masuk pada perkara hukum. Memang sedikit tricky. Gereja Katolik itu mengakui perkawinan orang-orang non-Katolik di agamanya masing-masing. Tapi tidak mengakui perceraiannya. Jadi, dua orang Kristen menikah di gereja Kristen, lalu bercerai, perkawinannya diakui, perceraiannya tidak. Berarti mereka valid menikah. Sakramental karena dalam arti dari kacamata kita sama dibaptis. Dua orang Muslim menikah di KUA, valid dari kacamata Katolik. Tapi kalau orang Katolik tanpa prosedur dan izin dari gereja menikah di gereja Kristen, apalagi di KUA, tidak valid. Karena dia Katolik, gitu kan. Ini masalah hukum ya. Jadi jangan dilihat terlalu ini, saya ngomongnya pada perkara-perkara yuridis legal, karena kita harus membedakan perkara-perkara itu dengan sesuatu yang lebih penghayatan personal. Saya mau masuk karena yang ditanyakan kebanyakan adalah perkara-perkara legal kan, gitu. Iya. Ya. Oke. Sebelum boleh tanya Mo, ini boleh. Yang tadi Romo bilang kalau dua-duanya Kristen, married di luar, maksudnya Kristen dalam artian bukan Katolik, mereka married, perkawinannya dianggap, tapi perceraiannya tidak. Maksud Romo kalau yang Kristen itu kawin lagi dengan yang Katolik, ya, itu dan kawinnya di gereja Katolik, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus masuk proses tribunal. Jadi yang Kristennya itu harus masuk ke proses tribunal. Ya. Dalam artian harus belajar Katolik dulu. No. Different things. Tribunal adalah mau masuk pada melihat apakah perkawinannya dengan yang sesama Kristen tadi dilihat dari kacamata Katolik, apakah memang itu perkawinan atau bukan. Kalau ternyata dinilai kemudian bahwa dari kriteria Katolik bahwa itu bukan perkawinan, maka dia bisa menikah lagi dengan orang Katolik, bisa secara campur. Tapi kan Katolik mengakui pernikahan mereka. Justru mengakui pernikahannya itu, maka tidak mengakui perceraiannya. Oke, jadi perceraian itu dia harus dapat annulment. Iya. Gitu. Oke. Alright. Iya. Sebelum mereka bisa menikah secara Katolik. Yes. Terus yang satu lagi, kalau mereka maksudnya, nanti saya pikir lagi, ada satu lagi yang saya mau tanya juga, tapi lupa bentar. Oke. Boleh saya tanya menyambung tadi pertanyaan Ibu Jena ya? Saya ada teman, dia menjadi Katolik itu setelah bercerai. Karena anaknya masuk Katolik, dia ikut. Lalu ketika pindah ke Singapura, karena aktif di gereja, ketemu seorang Katolik yang masih single. Ini boleh menikah kan, Romo? Nah, karena dia dulu dia tidak Katolik, ya kan? Dulu dia belum Katolik. Lalu Katolik menikah, cerai, berpisah. Ya kan? Kemudian dia jadi Katolik. Iya. Ya kan? Nah, ini ada yang namanya privilegium Paulinum. Tapi nggak usah dihafal deh, itu yang tahu Romo-Romo harus tahu. Jadi kalau ada orang tidak Katolik, kemudian cerai, lalu menjadi Katolik, lalu menikah dengan orang Katolik, itu ada prosedurnya sendiri, lebih sederhana. Ya. Tapi tetap sah kan kalau melalui prosedur itu. Iya. Oke. Ya. Terima Jadi nggak usah dihafal, apalagi tadi privilegium. Tapi itu Romo-Romo harus tahu. Kalau nggak tahu, harusnya nggak lulus jadi Romo. Oke, makasih. Romo. Ya. Romo. Susilo. Ya Pak, ya. Monggo silakan. Ini pengalaman real saya ya. Ya. Ada kawan saya, orang Perancis ya. Dia cinta setengah mati lah. Sama orang Sunda gitu. Jadi cantik. Cuma setengah ya? Hah? Cuma setengah kan? Ya. Dia udah, jadi dia begini, dia saking cintanya, tapi
keluarga si istrinya itu minta dia masuk Islam. Diikutin aja. Wah, diikutin aja. Kawin KUA, suruh syahadat, suruh apa, dia ikutin aja. Tapi waktu dia curhat sama saya, dia bilang, Pak, itu mah formalitas aja. Yang penting gue bisa dapat anaknya. Gue mau disuruh apa kek, suruh upacara apa kek, gue nggak peduli. Gitu. Nah, setelah itu, kan dia tahu, karena dia orang ekspatriat. Nah, setelah itu, istri dibawa, dia kawin di Singapura, terus dibawa ke Perancis. Dan mereka hidupnya sekuler aja. Iya. Dia lepaskan segala itu kewajiban, atribut agama, dia hidup sebagai sebagai warga negara Perancis biasa. Nah, jadi saya pikir itu mungkin yang paling praktis ya menurut saya. Sekali lagi, Pak, menurut Romo bagaimana itu? Kalau mau menghayati itu silakan, tapi dari kacamata Gereja Katolik tidak diakui perkawinannya. Itu aja. Karena kita ngomong soal, kita hari ini ngomong legal, ngomong tentang hal-hal tentang hukum, bukan soal penghayatan personal. Ya padahal dia Katolik loh, Pak. Dia Perancis kan Katolik semua. Tapi tadi dikatakan perkawinan itu dianggap tidak sah. Itu aja. Nama kalau tentang yang Pak Susilo itu, prianya kalau misalnya masih mau menjalani kekatolikannya dia di Perancis, bisa nggak komunik? Itu dia membereskan perkawinan itu di Perancis. Boleh aja, itu sih no problem. Karena bagi kita kan nggak ada namanya, sebenarnya begini ya, pindah agama itu dalam arti tertentu bagi kita nggak ada. Karena sekali dibaptis kan seumur hidup dibaptis. Jadi dengan kata lain gampangnya begini deh, kalau toh misalnya, kalau tadi dia menjalani hidup sekuler, bagi saya nggak ada masalah, terserah aja. Saya nggak masalah loh. Intinya adalah karena kita berbicara tentang legal, tentang yuridis, itu perkawinan tidak sah. Perkara bahwa nanti dia menghayatinya happily apa enggak, bagi saya nggak ada masalah. Ya kan? Tapi kalau kemudian dia ingin practicing Catholic di Perancis, nah dia harus mengesahkan perkawinan itu di gereja Perancis, di tempat dia sekarang tinggal. Gitu. Secara Katolik. Kawin lagi iya loh, namanya tadi Katolik kok. Gitu. Atau dia mau sekuler, terserah gitu. Nah, itu bukan urusan saya dan bukan pembicaraan kita hari ini. Pembicaraan kita hari ini adalah urusan legal. Ya. Oke, terima kasih Pak Susilo. Ini ada chat yang masuk, saya bacakan. Yang menulis chat ini adalah seorang Katolik menikah dengan seorang ateis. Tapi diberkati di gereja. Dua anaknya dibaptis Katolik walaupun sudah tidak practicing lagi sampai sekarang. Sampai sekarang suami tetap ateis. Apakah gereja Katolik mengakui perkawinan saya? Loh kan tadi katanya udah diberkati di Katolik, ya diakui dong. Baik, jadi perkawinan. Begitu tadi sudah dikatakan bahwa dia menikah secara Katolik, ya diakui. Mau ateisnya sampai mati pun ya tetap diakui. Gitu. Oke, begitu. Terima kasih. Kita lanjut. Apakah ada lagi yang bertanya? Silahkan unmute. Saya minta maaf ya untuk dalam arti tertentu sedikit ketegasan saya supaya kita tidak masuk pada perkara-perkara personal, penghayatan pribadi, pilihan-pilihan pribadi, karena itu benar-benar agak di luar fokus pembicaraan kita kali ini yang mau fokus pada aspek legalnya. Ya, sehingga kalau ada gini lebih baik itu saya tidak akan komentar sekarang karena memang saya mau spesifik pada perkara-perkara hukum dan yuridis dan aturan-aturannya ya. Karena sekali lagi penghayatan personal itu menjadi begitu banyak dan tidak mungkin kita bicarakan dalam waktu 1 jam. Iya betul Romo, terima kasih. Sorry saya blatantly ngomong gitu, kalau enggak nanti kita bertele-tele. Ya nggak apa-apa Romo. Gimana, ada lagi? Masih dibuka pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya mau tanya lagi. Silakan, kan. Kadang ada yang sudah menikah campur di gereja, itu sudah ada dispensasi dan apa sah. Tadi Romo kan juga menjelaskan bahwa yang Katolik berjanji bahwa anaknya dididik secara Katolik. Walaupun, dulu seingat saya sih dua-duanya ya, tapi mungkin Romo benar, itu hanya saya yang
sign tanda tangan untuk itu dua-duanya tanda tangan. Dua-duanya tanda tangan. Oh ya, berarti seingat saya betul. Tanda tangannya dua-duanya, tapi yang berjanji, tanda tangan berjanji yang Katolik, pihak non-Katolik mengetahui. Betul. It's different thing. Itu sih bukan masalah saya ini ya, tapi saya tahu ada seseorang yang sudah menikah di gereja, tapi sudah anaknya nggak dibaptis gitu loh. Lalu mungkin saya juga ada teman juga seperti itu, walaupun teman saya rajin sekali ke gereja, pelayanan dan anaknya minta dibaptis, tapi takut sama bapaknya yang Muslim ya. Terus coba tanya ke bapak gitu, sampai berapa kali loh, anak masih kecil, dia kepingin dibaptis, belum dibaptis. Lalu yang kasus pertama tadi, itu seperti yang Katolik itu seperti ya terserah, sudah anaknya udah hafal bapak kami ke gereja, tapi karena diancam oleh ibunya kalau nggak belajar ngaji, saya dengar sih dicubit di apa gitu ya, saya kadang-kadang mendapat laporan itu. Itu bagaimana ya Romo? Udah berjanji tapi ya berarti mengingkari janji, that's it. Mengingkari janji, that's it. Udah, karena nggak ada sanksinya, nggak ada sanksinya. Sorry. Apakah dianggap dosa sebagai yang Katolik sekali atau lagi, bagaimana? Dosa dan surga bukan urusan saya. Itu urusannya Tuhan. Iya, betul. Jadi harus membedakan antara aturan, dosa, dan surga. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ya, tapi kita sebagai orang Katolik melihat begitu, apakah kita diam saja atau memberi nasihat atau begini deh, mengingatkan, bukan memberi nasihat, mengingatkan bahwa dulu kamu janji, tapi kalau ternyata dia diingatkan nggak mau lagi, yang gimana? Kita karena yang pertama tadi kan masih saudara ya Romo. Pernah saya itu loh, kamu minta tolong Pak, itu anaknya dibaptis. Saya jawab, kok saya yang minta ini? Kalau untuk apa anaknya dibaptis kalau orang tuanya tidak mendidik? Saya jawab seperti itu. Betul. Ya, makasih. Ya. Jadi kembali, kalau mau gampang, urusan surga dan urusan dosa bukan pembicaraan kita hari ini. Makasih. Baik, sambil menunggu nih, ada lagi yang ingin bertanya? Sambil menunggu mungkin. Jadi balik kembali ke pertanyaan tadi, si Joanna sempat ngomong kalau seandainya dua non-Katolik lalu bercerai, lalu salah satu masuk Katolik, itu ada aturannya khususnya sendiri. Ya. Nah, kalau seandainya tetap sebagai non-Katolik, apakah itu pandangan gereja tetap seperti yang Romo bilang bahwa perceraiannya tidak diakui, tapi pernikahannya diakui, pernikahannya diakui, perceraiannya tidak, maka dia diakui. Untuk yang kalau mau menikah dengan Katolik ya harus masuk proses tribunal. Ya, nah, tribunal itu apa? Minggu depan kita bicara. Wah. Ya kan? Minggu depan topiknya pisah rumah, cerai sipil, anulasi. Romo, silakan, ya. Saya ada pertanyaan. Dulu kakak saya dia Katolik, terus suaminya itu Protestan. Waktu itu kita memang punya pastor pribadi, pastor caster di katedral. Terus waktu sama pastor caster itu mereka kan istilahnya kayak mau ambil kelas kan, terus begitu berbicara diskusi segala. Nah waktu itu pastor caster bilang seperti Romo bilang juga kan secara Katolik itu harus harus pokoknya dua-duanya berjanji gitu kan. Tapi waktu itu masalahnya tuh perjanjiannya tuh karena anak Romo. Jadi Pastor Kiser tuh maksudnya bilang kalau mau diberkati secara Katolik, calon suaminya itu harus mau menerima dan berjanji untuk mendidik dan membesarkan anaknya dan juga mempermandikan kayak kalau nggak salah ya, jadi membaptis secara Katolik. Nah dia waktu itu tidak bersedia, jadi dia bilangnya cuman perkawinan secara Katolik oke gitu, dia setuju, tapi
mengenai anak, dia nggak mau, kalau dia bilang memberi kebebasan kepada anak untuk memilih. Jadi dia nggak mau kalau begitu lahir itu dibaptis. Terus karena hal itu pastornya juga jadi tidak istilahnya jadi nggak mau gitu memberi pemberkatan. Jadi mereka waktu itu kawin tanpa ada holy matrimony-nya. Terus menurut Romo tuh maksudnya memang itu yang harus dilakukan atau a little bit too extreme gitu? Pastornya yang nggak logis. Coba deh gini, orang non-Katolik kok diwajibkan mendidik anak-anak secara Katolik? Kan nggak bisa. Iya kan? Maka tadi dikatakan seperti kasus Johanna, yang non-Katolik mengetahui bahwa pihak Katolik mendidik anak-anak secara Katolik. Kan? Tapi yang dijanjikan adalah berusaha sebenarnya. Bukan langsung membaptis, tapi berusaha. Jadi dengan kata lain harus dengan pembicaraan sungguh-sungguh dengan suaminya. Tapi kalau suaminya tadi Romo Kester tadi mengatakan bahwa pihak non-Katolik berjanji untuk mendidik anak-anak secara Katolik, ya nggak logis, wong dia bukan Katolik kok mendidik anak-anak secara Katolik, gimana caranya? Ya kan? Jadi seperti tadi, mengetahui. Harusnya begitu. Tapi bukannya salah satu aturan, bukan aturan apa ya, jurisdiction itu yang kayak yang Romo bilang, perkawinan Katolik itu kan memang juga salah satunya kan kita berjanji, our promise is to untuk mendidik anak-anak membesarkan secara Katolik kan? Iya. Itu kan benar kan, Mo? Iya. Nah iya. Kalau itu secara Katolik berarti kan juga memang dalam arti kata pembaptisan dong? Actually no. Oke. Kan berusaha dibaptis, tapi kan yang dijanjikan adalah usahanya. Perkara berhasil atau tidak kan perkara lain. Yang bagi kita penting paling dalam sebenarnya adalah memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak, that's it. Bahwa seperti tadi, Katolik itu menjadi supporting system, yes kita akui bahwa itu penting. Tapi kalau ternyata dalam arti tertentu pembicaraan dengan suami, mendidik anak-anak secara Katolik itu dengan nilai-nilai Katolik yang juga dalam arti tertentu broad horizon, not only baptize, karena kan banyak sekali yang hanya jatuh that's only baptize lalu habis itu nggak dididik lagi kan, banyak. Maka yang lebih penting adalah memperkenalkan Tuhan. Perkara nanti bahkan extremely speaking, dibaptis pun nggak oke. Bahwa nanti anak itu setelah dewasa atau bahkan 18 tahun memilih jalannya sendiri, orang tua juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa mengasih nasihat, bukan? Sama saja sebaliknya, kalau dia ternyata dalam arti tertentu tidak dibaptis, tapi kemudian kita, seperti tadi saya katakan, memberikan pemahaman, kesaksian tentang kekatolikan, dia memperkenalkan kepada dia tentang Tuhan yang begitu pengasih, Bapa, itu yang paling pokok. Itu yang paling pokok sebenarnya. Ya? Oke, makasih Romo. Romo, ada sedikit tambahan yang saya lupa tanya tadi. Itu si teman saya itu ya, yang mengucapkan kalimat syahadah terus kawin di KUA, walaupun dia Katolik, dan itu dia gunakan sebagai batu loncatan untuk mendapatkan istrinya, itu menurut Romo dosa nggak? Apa melanggar hukum gereja nggak, Romo? Begini Pak, kita punya paham yang sedikit berbeda dengan Islam. Islam itu mengatakan bahwa semua yang diucapkan itu yang jadi. Kalau kita harus ada kesesuaian antara ucapan dengan hati. Jadi nanti minggu depan sedikit bocoran saja. Salah satu syarat pembatalan adalah kalau dulu yang dikatakan dijanjikan itu ternyata tidak dihayati di dalam hatinya. Tapi tentu saja dengan bukti-bukti ya, tidak hanya, oh dulu saya pura-pura kok, nggak bisa. Nah, menurut saya, sekali lagi, dosa atau tidak tergantung konteks dan situasi pada waktu itu. Karena seperti tadi saya katakan, bagi kita, kalau kata-kata tidak ada di dalam hati, sebenarnya juga formality aja sebenarnya kan.
Cuma kalau itu bukan orang Perancis yang kemudian tinggal di Perancis, akan ada masalah sosiologis karena kemudian KTP kita harus diubah jadi Islam. Kemudian kalau Islam ya lalu nanti harus menjalankan kewajiban-kewajiban secara Islam itu kan. Apalagi kalau dia harus disunat segala macam kan sudah alot nanti. Itu Pak, sedikit harus dimasukkan dalam konteks pribadi, konteks sosiologi juga. Oke, terima kasih Romo. Ya. Romo tanya. Ya. Romo, pada pernikahan campur ya Romo, Ya. itu seseorang dianggap Katolik itu berdasarkan KTP-nya atau berdasarkan Baptis dong. realnya Mo? No, baptis bukan KTP. Oke, KTP jadi bisa aja Katolik tapi tidak dibaptis kan banyak di Indonesia. Oke, baik Mo. Jadi begini, ini ada cerita, sebenarnya saya menanyakan tentang kasus kakak saya. Kakak saya Ya. itu kawin Katolik ya Mo ya, kawin campur Mo. Istrinya Muslim, kakak saya tetap Katolik dan KTP-nya tetap Katolik. Yes. Tetapi baru saja ada kasus Romo, ini salah satu orang terkenal di Jogja ya Mo, dan dia juga pejabat di Jakarta. Mungkin kalau saya sebutkan namanya Romo pasti tahu. Cuman begini, jadi ceritanya beliau itu menikah campur, tapi secara KTP beliau sudah pindah menjadi Muslim. Ya. Pada saat beliau meninggal, tidak diperbolehkan oleh istrinya untuk didoakan secara Katolik. Bahkan jenazahnya sudah datang dari Jakarta, sudah dikenakan baju secara Katolik ya Mo, sampai Jogja dibongkar. Harus didandani secara Muslim dan tidak diperbolehkan untuk didoakan secara Katolik. Padahal pada saat itu Romo sudah datang, alumni De Brito, karena beliau Itu adalah sahabat saya, Bu. Oh, Romo tahu, maaf. Itu sahabat saya. Iya. Itu teman baik saya. Oh iya, Romo dengar juga ya cerita itu ya Mo ya. Nah, karena ini kemudian saya membuat misa khusus untuk dia di Muntilan. Oh, baik-baik Mo. Nah, ini saya bertanya tuh karena kakak saya demikian Romo. Kakak saya Katolik, menikah di gereja Katolik, tapi istrinya Muslim Romo. Iya. Sekarang sih kondisinya baik-baik saja dan kakak saya KTP-nya tetap Katolik. Tapi saya menanyakan karena kasus ini kan Mo ya. Nah, itu Jadi saya tadi deg-degan. sudah saya katakan bahwa kesulitannya bukan hanya kesulitan terkait dengan paham teologinya, tapi dalam konteks sosial. Nanti kalau konteks sosial, nanti kalau dia dimakamkan, tapi menurut kita gini deh, menurut kita pada waktu dimakamkan mau didoakan apa saja bagi kita nggak ada masalah, mau didoakan di mana saja juga nggak ada masalah, Tuhan nggak akan mempermasalahkan deh. Oh, demikian kalau ya Mo nanti ya. ternyata misalnya ibu ragu-ragu untuk seperti tadi, nanti kakak Anda di peti atau di ini kasih kartu nama saya. Jadi nanti kalau Santo Petrus tanya, suruh telepon saya. Iya, baik Mo. Terima kasih. Kalau udah meninggal karena memang pernah ada kasus ya. Ini sekali lagi sekaligus untuk memberikan gambaran Pak Susilo tadi, masalah sosiologis itu di Indonesia konkret sekali. Pernah ada kasus yang mirip sekali di Kudus. Keluarganya Katolik dan ketika dia meninggal sudah pas mau ibadah Katolik langsung dijemput oleh beberapa orang Muslim, peti diangkut untuk diambil dimakamkan secara Muslim. Tapi itu kan sebenarnya bukan perkara teologi, itu perkara sosiologi di mana orang menafsirkan dengan caranya sendiri. Nah, tadi sahabat saya yang meninggal tadi, ya saya tahu dia dalam arti tertentu hanya seperti Pak Arsian tadi juga orang Perancis tadi menikah ya demi pernikahan aja gitu kan. Saya tahu. Terus terang aja 3-4 jam sebelum dia meninggal saya ketemu dia. Iya, Mo, saya tahu. Romo, tapi ini mohon maaf nih kalau pada saatnya nanti terjadi di kakak saya ya Mo. Ya. Sekarang sih kami dengan keluarga istrinya baik-baik saja. Serahkan pada istrinya. Oh, serahkan pada istrinya ya Mo. Bukan serahkan pada KTP-nya Mo. Nah, justru itu nanti dulu. Hak yang pertama pada orang adalah keluarganya kan, keluarga intinya. Kalau istri ya suaminya, kalau suami ya istrinya, anak ya orang tuanya kan. Itu dulu. Keluarga hanya memberi saran. Oh, dia KTP-nya Katolik dan menghayati Katolik. Bagaimana kalau dia dimakamkan secara Katolik? Kalau di Indonesia memang kalau dia sudah dalam arti tertentu pernah seperti tadi saya katakan pernah mengucapkan syahadat, kalau orang tahu bisa saja dia diambil. Tapi seperti tadi lihat konteksnya. Karena kalau konteksnya itu ternyata masyarakat modern yang dalam arti tertentu
lebih plural, ya mungkin bisa. Tapi kalau seperti di Kudus, diambil. Iya, Mo. Kakak saya tidak pernah mengucapkan syahadat loh, Mo. Dan dia rajin ke gereja nih, Mo. Ya sudah, berarti kan ngomong sama istrinya, dia Katolik kok. Gitu aja. Oh iya, ya. Baik, Mo. Kalau ternyata istrinya tuh ngotot banget, ya sudah. Nanti kita buat misa sendiri, tidak di rumahnya, tidak tanpa jenazahnya juga nggak apa-apa. Iya, Mo. Misalkan di Amerika begituan sama saja toh. Iya, Mo. Baik, Mo. Kita sedikit katanya berpikir secara beriman dengan berpikir, ya pakai kita berpikir dong, kan? Baik, Mo. Terima kasih, Mo. Oke, kembali ya. Oke, terima kasih Maya. Apakah ada yang lain? Parsian lagi? Ya, Mo, saya sangat setuju dengan pendapat Romo. Itu terserah kita lah ya. Saya ingat, ini hanya tambahan aja. Kalau kita mengikuti peraturan, maka Tuhan mati percuma gitu. Sekian aja, Mo. Ya itu kan yang dikatakan di dalam Santo Paulus, hukum itu mematikan kalau kita hanya mengikuti hukum tanpa mengetahui jiwanya kan. Iya. Oke. Masih dibuka, Martha Conway, silakan. Romo cuma mau tanya, itu peraturan mengenai perkawinan itu di gereja diadakannya kapan ya? Maksudnya peraturan itu mulai disahkan tahun 83. Konsili Vatikan terus juga berubah juga, ada perbaruan atau? Iya. Jadi gampangnya begini kalau disederhanakan, ada tiga hukum gereja yang perkembangan yang lama sebelum tahun 17 itu adalah yang namanya kompendium, kompilasi. Jadi setiap daerah, terutama di Eropa dulu, kita tahu bahwa sarana komunikasi dan transportasi sulit, maka berkembang tradisi-tradisi sendiri-sendiri, lalu dikompil jadi satu hukum, seperti hukum Islam sekarang. Masing-masing hanya dikumpulkan. Perkembangan kedua adalah tahun 17, ada yang namanya kodifikasi, jadi hukum itu dijadikan satu untuk seluruh dunia, sama. Tapi kemudian ada perkembangan ketika Konsili Vatikan kedua terkait dengan pandangan tentang agama-agama lain berubah, pandangan tentang Kristen berubah, maka lalu salah satunya kemudian mendasari bahwa prinsip-prinsip teologi itu harus diterjemahkan di dalam bahasa hukum yang baru, maka tahun 83 keluar hukum yang baru yang terkait seperti tadi saya katakan perkawinan-perkawinan yang mungkin dengan Islam, dengan Kristen dulunya sungguh dilarang, sekarang sudah dikatakan hanya perlu izin dan segala macam karena mereka dibaptis juga di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena zaman dulu tahun 17 Kristen itu dianggap di luar sono gitu kan. Kalau kita kan dengan Konsili Vatikan kedua lalu diterjemahkan dalam hukum 83, Kristen itu saudara kita gitu. Yang bukan Kristen aja saudara kok gitu kan. Bahwa ini saudara lebih dekat sama yang lain ya oke gitu. Kristen itu sepupu, yang lain itu sepaha gitu. Jadi sebenarnya kan jadi itu aturan itu yang membuat manusia bukan Tuhan. Oh iya dong. Iya. Bagian itu manusia meskipun diturunkan dari prinsip-prinsip yang menurut kita dikehendaki Tuhan. Itu aja. Oke, thank you. Terima kasih, Romo. Ya. Apakah ada yang lain? Romo, ini udah jam berapa ini di sana? Kurang seperempat. Kurang seperempat. Ya. Kalau mau 1-2 pertanyaan lagi boleh, Rek. Oke, silakan. Kita tunggu 1-2 pertanyaan. Kalau enggak mungkin kita bisa akhiri early. Cian, mau tanya lagi? Oke, mau. Jadi ingat sekarang. Enggak, pertama mau cuma tambahin aja. Pembicaraan kita hari ini nih sebetulnya sama dengan misa hari ini, mau tentang divorce. Or, tadi juga pastor saya di gereja juga bagus juga dia bawainnya. Tapi yang saya tanya ini yang waktu minggu lalu saya mau tanya, gimana untuk menghindari jadi anak yang perkawinan campur yang saya bilang istrinya non Katolik
terus suaminya itu Katolik, tapi akhirnya karena mereka kawin campur, yang suami itu malah kebawa gitu. Dan kebanyakan itu kayaknya kejadiannya begitu karena mereka terutama anak-anak yang teenager gitu merasa bahwa Katolik terlalu banyak rutinitas dan segala macam. Itu gimana cara menghindari dan membeli ke anak-anak tuh supaya tahu bahwa you can keep your Catholic walaupun kamu menikah secara campur. Dan ini memang banyak kejadiannya tuh yang mereka menikah dengan Kristen other than Catholic. Itu aja, Mak. Begini, pada usia-usia ya let's say antara 20-30 orang itu sangat terpikat dengan perasaan-perasaan yang dalam arti tertentu menggembirakan, ya kan? Maka memang liturginya adalah liturgi Kristen lah yang menarik karena menggembirakan, asyik gitu kan, apalagi anak-anak zaman sekarang. Sementara liturgi Katolik sebenarnya deeper karena lebih ngomong tentang rohani. Jadi mengapa lagu-lagu Katolik itu relatifly lebih cenderung syahdu, tenang, karena mau ngajak berdoa sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, bukan hanya sekedar asyik, kan? Tapi itu akan susah dipahami oleh anak-anak yang relatifly masih muda yang memang secara psikologis sedang terpikat pada hal itu. Maka selain kita memberikan pemahaman, yang lebih penting saya berkali-kali mengatakan kesaksian orang tuanya. Kalau papa mamanya rajin ke gereja, menjalani ibadah-ibadah, menjalani aturan-aturan gereja, tetapi mukanya tetap suntuk, mukanya tetap asem, nggak sabaran, so, anak-anak hanya mengatakan, what's different papa mama? Antara papa mamaku yang Katolik dengan papa mama yang non-Katolik, kalau tidak ada difference, ya so what? So, why I should be Catholic? Kan? Gitu kan? Jadi intinya adalah kesaksian orang tuanya itu yang paling penting. Betul, Mo. Thank you. Welcome. Oke. Thank you, Jian. Masih menunggu nih, Romo. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, mungkin satu pertanyaan yang terakhir. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri lebih awal. Mungkin Romo masih capek habis semalam. Mungkin ini sharing sedikit, bukan pertanyaan kalau ada waktu ya. Mungkin Romo juga tahu itu seorang ibu pembicara, anaknya pembicara terkenal, tapi suaminya Muslim. Tapi sebelum meninggal, suaminya itu minta dibaptis. Oke, mereka bikin misa, tapi kan jenazah suami ini harus dikembalikan ke kota asalnya, ke keluarganya. Notabene mereka taunya Muslim, jadi harus dinikahkan secara Muslim. Harus dimakamkan secara Muslim, harus dimakamkan secara Muslim. Keluarga Katolik ini, ibu dan anak-anaknya rela, tidak apa-apa. Toh untuk mereka itu bukan bodinya, yang penting adalah arwahnya. Lalu mereka rela melakukan itu. Dalam ketika ada acara 40 hari, mereka bikin acara besar sekali. Selama 40 hari ini, ternyata ada satu keluarga yang meninggal dari keluarga Muslim itu. Mereka hubungan baik, mereka datang, ada misa, yang pakai jilbab juga duduk di depan, dan arwah dari keluarga yang Muslim meninggal itu juga didoakan. Setelah itu, keluarga itu yang Muslim mengucapkan terima kasih banyak ke Romo. Nah, kita melihat di sini bahwa dengan merelakan seperti itu, hubungan yang masih hidup itu menjadi tetap baik dan damai. Seandainya keluarga Katolik tadi ini, ibu pembicara ini, tetap kokoh mau dimakamkan secara Katolik, mungkin hubungan yang hidup yang masih tinggal di dunia ini menjadi tidak damai, menjadi ribut seperti itu. Itu mungkin itu satu sharing yang pernah saya dengar dari seorang pembicara dari Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Joanna. Maka seperti tadi saya akan menggarisbawahi bahwa mari kita beriman dengan berpikir, ya kan? Jadi hanya jangan mengikuti emosi-emosi kita saja. Karena kadang-kadang memang kita itu dibalut oleh yang namanya ego agamawan, ego agama aja. Seperti tadi, dimakamkan harus secara Katolik, ngotot,
Padahal konteksnya berbeda. Padahal kita tahu kan bahwa yang namanya jenazah itu ya hanya jenazah gitu kan. Mau dia didoakan dan bagi kita Tuhan itu maha besar, mau didoakan di mana saja, tidak harus di depan jenazah juga nggak apa-apa sebenarnya kan. Kalau kita mau sedikit berpikir ya. Jadi seperti tadi, demikian juga dalam beberapa kasus supaya kita bisa lebih jernih menyikapi aturan-aturan agama bukan sebagai sebuah ritual yang wajib seolah-olah kalau tidak didoakan secara Katolik itu nanti tidak masuk surga. Sekali lagi, surga itu urusan Tuhan. Udah. Terima kasih, Johanna. Terima kasih, Johanna. Sama-sama, Romo. Makasih juga. Romo, terima kasih. Ini benar-benar masukan buat saya, Ibu Johanna juga, bahwa karena saya tuh kepikiran ya, Mo, karena kakak saya tuh bilangnya main titip yo. Nek aku mati. Suruh bikin wasiat dong. Suruh bikin wasiat aja. Oh gitu ya, Mo ya? Iya dong, suruh bikin wasiat yang diberikan ke istrinya supaya nanti kalau dia meninggal dimakamkan secara Katolik akan damai. Iya, baik, Mo. Terima kasih, Mo. Iya. Saya juga bikin wasiat kok. Oke, bagaimana? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Romo kita bisa tutup aja? Boleh, oke. Oke. Going once. Going twice. Oke. Baik, kalau begitu kita sudah berada di penghujung acara Iman yang Berpikir pada kali ini. Terima kasih atas segala pertanyaan-pertanyaan, sharing-sharing yang telah disampaikan. Semoga berguna bagi kita semua dan kita bisa lebih menghayati apa itu makna dari perkawinan, apa itu aturan-aturan gereja mengenai perkawinan campur di dalam gereja Katolik ini. Terima kasih Romo Andang atas sesi hari ini. Yang terakhir saya mohon Romo untuk memimpin doa penutup dan berkat. Oke, baik. Mari Ibu Bapak kita akhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini dengan mengucap syukur pada Tuhan dan kita mohon berkat Tuhan agar mampu membagikan syukur itu juga kepada keluarga dan sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami sekali lagi mengucapkan syukur terutama pengayaan imanmu pada hari ini, pada kesempatan kali ini, di mana kami ingin memahami apa persisnya yang dikehendaki gereja di dalam hidup kami, tetapi bimbinglah kami juga supaya kami mampu berpikir bijaksana di dalam mengikuti kehendak-Mu dan mengikuti aturan gereja. Karena bagaimanapun kami membutuhkan bimbingan-Mu, membutuhkan dukungan-Mu, dan ajarilah kami untuk tetap melihat kehendak-Mu dalam segala macam peristiwa. Sebagian besar dari kami pada malam hari ini mau beristirahat, lindungilah kami agar besok dapat melangkah dengan segar dan membagikan kasih yang kami terima dengan lebih baik bagi saudara-saudara kami, bagi keluarga kami. Dan untuk itu ya Tuhan, kuatkanlah, lindungilah, dan bimbinglah kami dengan berkat-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat pagi, selamat pagi, siang. Selamat beraktivitas Romo dan Thank you, Romo. Terima kasih, Romo.